Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bersama-sama melakukan kegiatan seminar proposal yang insya Allah akan dibawakan oleh adik kita Saparudin dengan NIM 17.3.1.0661.0018. Insya Allah akan dipresentasikan dengan judul proposal penelitian, yaitu pengaruh dampak pandemik COVID-19 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kota Polewali Mandar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan beberapa teman penguji, Bapak Dr. Andi Haji Tajuddin Malik, SH, MH, kemudian Ibu Mesrawati, SPD, MSI, selaku penguji 2. Kemudian di samping saya ada pembimbing 1, itu Ibu Rini, SE, MSI, akuntan. Selanjutnya kami mempersilakan pada adik kita Saparudin untuk melanjutkan seminar proposal ini. Silakan adik kita Saparudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji 1 dan Dewan Penguji 2, yang saya hormati pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini, serta teman-teman mahasiswa yang sempat hadir di ruangan ini. Yang dibagilah puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya Allah dirahmati Allah. Salam serta salawat kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung saja saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun Kota Polewali Mandar. Jadi poin pertama itu latar belakang. Jadi melihat daripada pandemi atau virus corona yang muncul di Wuhan sekitar Desember 2019 itu, yang kemudian masuk di Indonesia pada bulan Oktober 2020, itu sangat mempengaruhi terutama pedagang kaki lima yang ada di Polewali Mandar. Lihat data yang ada di Sulawesi Barat pada saat ini mendominasi UMKM. Dari hasil se-2016 listing jumlah usaha mencapai lebih dari 1.350.000 usaha atau 99,91% dari total usaha non pertanian di Sulawesi Barat. Jadi lebih dari 39% dari jumlah 53.623 unit usaha. Melihat daripada masalah yang ditimbulkan akibat PSBB yang ada di Indonesia, tentu juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas UMKM yang ada di Polewali Mandar tersebut, termasuk nasib para pedagang kaki lima yang ada di alun-alun Polewali Mandar. Yang kita ketahui bahwa pendapatan yang diperoleh akibat PSBB ini sangat menurun drastis dibandingkan dengan pendapatan yang
sebelum ada virus corona ini. Jadi poin B, identifikasi masalah dan rumusan masalah. Identifikasi masalah. Yang pertama, strategi penjualan di masa pandemi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi dampak dari COVID-19. Yang ketiga, potensi dan segmentasi pedagang kaki lima di alun-alun Polewali Mandar. D. Pembatasan aktivitas dari dampak COVID. Batasan masalah. Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas dampak COVID dari sudut pandang pengusaha di alun-alun Polewali Mandar. Poin C, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak COVID-19 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun kota Polewali Mandar. Yang kedua, bagaimana pengaruh dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun kota Polewali Mandar. Hipotesis. Yang poin D, hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih dilakukan pengujian. Berikut kesimpulan sementara secara umumnya, yaitu HO diduga tidak dapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, HA diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Bagian E, tujuan penelitian. Yang pertama, ingin meningkatkan strategi pemasaran yang paling cocok diterapkan di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, ingin meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di alun-alun kota Polewali Mandar di masa pandemi COVID-19. Bagian F, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Yang kedua, manfaat bagi pedagang kaki lima di alun-alun kota Polewali Mandar. Bagian G, kajian penelitian terdahulu. Saya mengambil 3 pengkajian atau kajian terdahulu. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Dimas Hendika Wibowo dan Zainal Arifin dan Sunarti dengan judul Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Studi UMKM. Yang kedua, Siti Pundia dengan judul Strategi Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Studi pada Usaha Kecil Rubi Linggang Sari Desa Kediri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Yang ketiga, Andrea dan Sugiharto perencanaan strategi pemasaran dalam kualitatif berdasarkan analisis SWOT. Bagian H, kajian teori. Ada 3 kajian teori. Yang pertama itu virus coronavirus 19. Yang kedua, pengertian strategi. Yang ketiga, pengertian penjualan. Yang bagian I, kerangka pikir. Yang pertama bagian S itu dampak pandemi COVID-19. Yang kemudian pendapatan pedagang kaki lima. Bagian J, metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Jadi penelitian ini saya mengambil lokasi Jalan Hoskro Priaminoto, Kelurahan Madate, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Tepatnya di depan kantor Bupati Polewali Mandar. Waktu penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti setelah pelaksanaan seminar proposal skripsi dan dalam jangka waktu 2 bulan. Jenis penelitian. Jadi penelitian saya ini menggunakan metode kuantitatif. Kemudian jenis data. Ada data primer dan sekunder. Kemudian nomor 5, teknik pengumpulan data. Bagian 1, observasi, wawancara, dokumentasi. Dan bagian 6, teknik analisis data. Jadi teknik analisis data ini saya menggunakan teknik Miles dan Huberman yang dalam bagiannya itu menggunakan aktivitas dalam analisis sosial, yaitu pengumpulan data yang pertama, kemudian
data reduction atau reduksi data, data display dan verifikasi dan penjelasan kesimpulan, dan closing drawing atau verification. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam isi proposal saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.